Rasulullah kemudian diajak oleh ibunya Aminah. Rasulullah disebutkan Ummu Aiman, lantas Abdul Muthalib itu pergi silaturahim ke Madinah. Silaturahim, jadi temanya adalah silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para asatidz, hadirin jamaah kaum muslimin, hafizakumullah. Kita awali dengan membaca basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin, hafizakumullah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menolong, membantu agar kita mampu mensyukuri setiap kenikmatan apa saja yang Allah berikan, membantu dan menolong kita agar merasakan, memahami bahwa semua yang Allah kasih adalah sesuatu yang berharga. Apa yang kita dapatkan dari Allah itu sesuatu yang istimewa.
Hadirin kaum muslimin hafizakumullah. Yang kedua, salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada uswatun hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah ila yaumil akhir. Hadirin kaum muslimin hafizakumullah. Kita akan lanjutkan masa kehidupan Rasulullah. Setelah kemudian kita mencoba memahami dari sekian pelajaran masa kecil Rasulullah sampai pada usia di mana Rasulullah kembali diasuh oleh ibunya. Jadi dalam pembahasan kelahiran Rasulullah banyak ya Pak ya. Udah insya Allah gitu. Kelahiran itu membuat orang harusnya gembira. Kehadiran anak yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita harusnya dirasakan dan dipersiapkan atau dipertahankan menjadi sumber cahaya bagi kebahagiaan keluarganya. Ada tema tentang memberi nama yang baik. Ada tema tentang masalah pembelahan dada, yang itu artinya tazkiyatun nafas. Anak-anak harus terjaga, masa kecilnya itu jangan sampai terkotori fitrahnya dengan berbagai macam hal, baik hal-hal yang secara langsung berkaitan dengan godaan setan maupun segala sesuatu yang akan merusak fitrah setiap manusia. Ada tema tentang nasab, ya, ada tema tentang nasab. Apalagi hadirin, ada tema bahagianya seseorang itu dengan silsilah yang kemudian dia dapatkan. Hadirin kaum muslimin hafizakumullah. Pada tahapan kehidupan Rasulullah berikutnya adalah Rasulullah kemudian dikembalikan oleh Halimatus Sa'diyah kepada ibunya. Ya, setelah peristiwa pembelahan dada. Pada usia berapa ini terjadi khilaf di antara para ulama. Tapi yang jelas di antara pendapat yang kemudian bisa kita ambil bahwa peristiwa pembelahan dada itu di antaranya pada usia memasuki usia 5 tahun. Maka ketika Rasulullah SAW kemudian dikembalikan pada asuhan seorang ibu, Aminah, Siti Aminah. Siti itu asal kata dari Sayyidati, dari tuanku yang perempuan. Kalau tuanku laki-laki, Sayyidi. Makanya kemudian orang Tegal jabatan Siti Aminah. Sebetulnya maksudnya adalah Sayyidati. Hadirin rahimahullah. Tentu ketika Rasulullah kembali dalam asuhan seorang ibu, Aminah, beliau mendapatkan kasih sayang yang besar, kasih sayang yang utuh dari seorang ibu yang telah melahirkannya, meskipun dalam kondisi yatim. Nah, di antara kemudian peristiwa yang diabadikan dalam sejarah itu adalah pada saat Rasulullah kemudian berusia di 6 tahun kepala, Rasulullah kemudian diajak oleh ibunya Aminah. Rasulullah disebutkan Ummu Aiman, lantas Abdul Muthalib itu pergi silaturahim ke Madinah. Silaturahim, jadi temanya adalah silaturahim. Kenapa silaturahim? Kenapa harus ke Madinah? Yang pertama, memang sejarah menyebutkan bahwa Abdullah, ayahanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu disebutkan meninggal di Madinah. Abdul Muthalib itu punya ibu dari Madinah. Nah, jadi ini dalam rangka untuk ziarah ke Madinah. Disebutkan perjalanan selama 10 hari kurang lebih dengan unta. Kurang lebih Pak, 10 hari. Bayangkan hadirin, orang mau silaturahim, orang mau ziarah, ya,
baik ziarah ke kubur bisa jadi, maupun kemudian kalimatnya adalah ziarah kepada orang lain, keluarganya itu perjalanannya 10 hari. Kita kira kalau kita itu ziarah itu maksudnya ingin silaturahim, perjalanannya berapa jam? Yang paling jauh berapa jam? Terus pertanyaannya, ketika nanti di sana berapa lama kita kemudian ziarah? Biasanya gimana, Pak? Lebih lama perjalanannya apa lebih lama ziarahnya? Rasulullah kurang lebih di sana ziarah selama 1 bulan. Sebagai hadir. Jadi menjenguk keluarganya, menengok keluarganya untuk menyambung silaturahim dari keluarga ayah-ayahnya itu selama kurang lebih 1 bulan. Lama? Ya lama. Tapi dari sini hadirin, pelajaran itu dilakukan oleh Aminah di saat Rasulullah masih kecil, Pak. Dan ini pelajaran yang penting buat kita semuanya, bahwa salah satu di antara tema pelajaran yang didapatkan oleh Rasulullah, kalau bisa katakan kurikulum pendidikan yang didapatkan oleh Rasulullah SAW dari ibunya, dia dikenalkan dengan nasabnya, dia dikenalkan dengan ziarah kubur. Pertama, ziarah kubur. Tidak mas ya, Pak. Anak-anak kecil itu sudah dikenalkan tentang apa? Hakikat hidup dan mati. Dan ini salah satu di antara kurikulum pendidikan yang harus ditanamkan pada usia masih belia. Dan itu yang diajarkan hadirin. Bukankah surga dan neraka juga nanti Rasulullah ajarkan kepada para sahabat di awal-awal, Pak? Jadi kurikulum pendidikan itu tidak mengenal batas usia, tapi yang penting adalah nilainya. Apa yang ditanamkan pertama? Berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan iman, berkaitan dengan surga, berkaitan dengan neraka, berkaitan dengan hari kebangkitan, berkaitan semua perjalanan hidup setelah mati. Dan itu semuanya perkara gaib. Dan itu kurikulum pertama. Rasulullah langsung dikenalkan ibunya untuk ziarah. Bukan saja kemudian kepada ziarah kubur, tapi mengenalkan, inilah silsilah keluargamu yang harus kamu kenali. Dan itu PR-nya kita ya Pak. Dengan keluarga, ya. Kira-kira sekarang ini yang kita datangi siapa ini? Kalau lebaran masih punya paman? Masih. Kira-kira paman didatangi enggak ini? Didatangi. Bibi didatangi enggak? Datangi, ya. Karena itu keluarga dari orang tua kita. Ya kan, itu kan keluarga dari orang tua kita. Dan itu mudah-mudahan salah satu di antara cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Lah, di antara kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah kan tanggung jawab seorang anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya adalah dia harus menyambung kembali hubungan baiknya dengan orang-orang yang selama ini punya hubungan baik dengan orang tua kita. Lah kalau dengan orang lain juga harus seperti itu, apalagi dengan saudaranya. Hadirin kaum muslimin hafizakumullah. Selama 1 bulan itu, di antara kemudian dicatat dalam catatan sejarah, Imam Suyuti kemudian menyampaikan dalam risalahnya, ternyata itu waktu yang digunakan oleh Rasulullah yang selama 1 bulan itu beliau memiliki perhatian yang berkaitan dengan masalah olahraga, berkaitan dengan olahraga. Apa yang dilakukan? Imam Suyuti kemudian menyampaikan, Rasulullah belajar renang di sumur mata air Bani bin Najjar. Belajar renang, Pak. Usia berapa? 6 tahun. Apakah belajar renang? Tidak.
ya belajar renang, ya belajar memanah, ya belajar berkuda. Usia berapa? 6 tahun. Tapi ini memang usia yang sudah matang, Pak. Ya, pertama renang, belajar renang. Dimanfaatkan betul nanti. Karena memang orang-orang Madinah itu termasuk jago, Pak. Ya, mereka kan dalam sejarahnya adalah orang yang berperang selama ratusan tahun, dan itu perang saudara, Pak. Ya, mereka dipersenjatai lah, meskipun dengan cara dihutangi oleh orang Yahudi. Mereka perang saudara itu, sehingga kemampuan perang itu mereka miliki. Hadirin kaum muslimin hafizakumullah. Dan ini salah satu di antara pelajaran yang disampaikan oleh syariat Islam kepada kita, bahwa seorang mukmin itu memang tidak saja kemudian terdidik hatinya menjadi orang-orang yang tahu posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi menjadi orang-orang yang juga fisiknya kuat. Ini terus terang PR-nya saya, Pak. Jadi anak-anak kita itu mulai dari awal misalnya itu diajari renang. Kalau bisa sampai mahir, Pak, kemampuannya itu bukannya sekedar bisa. Lagi saya menyampaikan juga agak berat. Tapi mahir, Pak. Apa itu? Menyelam. Nah, kalau belajarnya di sumur, itu berenang apa nyelam itu? Iya kan? Nah, kalau bahasanya kita gitu, misalnya panjenengan mengalami musibah, pada musibah orang yang kemudian itu. Lah kalau renang itu kan berarti kalau orang renang itu ya tentu Masya Allah ya, Pak, itu kan masih ngambil nafas. Lah kalau orang kemudian itu, Pak, berenang, kalau sekarang ada tabungnya, Pak, ada tabung pernafasan gitu. Lah kalau dulu kira-kira ada nggak kasus orang tenggelam? Ada lah misalnya gitu. Tapi dulu belum ada kan alat yang digunakan oleh seseorang untuk kemudian bisa bertahan saat dia kemudian masuk ke dalam air. Itu kira-kira berapa kekuatannya dia bisa menahan nafas itu? Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala salah satu di antaranya kenapa kemudian Islam juga mengajarkan kepada kita menjadi orang-orang yang kuat, punya keterampilan, di antaranya memanah. Itu salah satunya adalah melatih ketenangan. Lah kalau nggak tenang kira-kira bisa nggak membidik bahaya gitu. Sekali kemudian dia bergerak, fokusnya kemudian bergeser, malah dia menjadi berakibat salah dan fatal. Karena apa? Dia justru memanah pada pihak yang tidak dimaksud. Ada faktor ketenangan, ada faktor ketepatan, ada faktor konsentrasi, ada faktor waktu menunggu, Pak. Panjenengan mungkin pernah lihat sebuah film barangkali, seorang sniper, Pak. Kalau bahasa kita kan sudah masuk ya, Pak. Kok kenapa nggak langsung gitu bahasa kita itu? Padahal sudah bagian. Tapi ditunggu situ tuh. Kalau bahasa kita itu asal udahlah wis kena gigir ya, bapak lumayan kayak gitu kan. Tapi bagi seorang sniper enggak mungkin. Dia mencari bagian titik sehingga ketika kemudian peluru itu kemudian meluncur, itu mengenai langsung tepat pada sasaran yang membuat orang itu mati. Kan butuh kesabaran. Panjenengan mungkin lihat arah yang paling gampang misalnya kucing, Pak. Betapa sabarnya itu, Pak. Coba. Ketika dia melihat ada mangsa itu, dia diam dulu, dilihatin. Kasihan ya Pak kalau lihat ya. Lihatnya kasihan. Tapi itulah cara kucing, Pak. Pertama mana? Yang kedua, renang. Tentu kekuatan stamina yang ada, mengolah nafas, koordinasi antara gerakan dan nafas. Yang ketiga apa? Berkuda. Ini melatih keseimbangan, kecepatan, dan keberanian. Semua itu hadirin rahimakumullah
Allah jadikan semua itu adalah bagian cara kita sedang memperjuangkan syariat Allah. Apa maksudnya? Mengambil bagian kekuatan kaum muslimin agar kaum muslimin itu kuat. Saya membacakan di antara kalimat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Salah satu di antara kalimat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum." Kata Allah, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka, tentu orang-orang kafir, kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah wa aduwakum, dan musuh orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahui. Hadirin Allah, ini umat Islam itu dalam posisinya kuat apa lemah, Pak? Lemah. Kalau muslimnya kuat, kira-kira musuh berani enggak? Enggak ya. Kalau muslimnya itu baik gitu, mungkinkah kebatilan akan merajalela? Jadi sesungguhnya hadirin, bukan berarti yang memperjuangkan kebatilan itu kuat, bukan musuh itu kuat, tapi karena umat Islamnya lemah. Umat Islamnya lemah. Lemah apa? Bisa jadi lemah fisiknya. Yang kedua, lemah semangatnya. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang beriman itu tidak cukup dengan kekuatan iman saja. Meskipun Rasul mengatakan betul, al-mu'minu qawiyun ahabbu ilallahi minal mu'minin dhaif. Seorang mukmin yang kuat khairun wa ahabbu ilallah, itu lebih baik dan dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Meskipun di antara keduanya, kata Rasulullah, ada kebaikannya, tapi mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Hadirin kaum muslimin, dan itulah yang membuat kaum muslimin akan ditakuti, Pak. Kenapa? Karena mereka adalah barisan orang-orang yang dianggap oleh musuh bukan orang yang lemah. Jadi salah satu yang harus kemudian menjadi landasan kita, terutama tadi masalah, kok sampai bicara itu? Iya, bicara sampai itu. Urusan olahraga itu bukan sekedar kebudayaan. Urusan olahraga itu bukan sekedar kesenangan, bukan hobi, tapi ini karakter yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Lah pertanyaannya, boleh nggak kemudian main sepak bola? Kira-kira ada kebaikannya nggak untuk perjuangan Islam? Boleh nggak? Boleh lah. Ya diniatkan saja, mudah-mudahan gerak kakinya, olah bolanya adalah bagian mengokohkan kaki. Ya, ada mengatakan boleh nggak main tenis meja? Mudah-mudahan itu salah satu di antara membuat kita mahir nanti bermain pedang. Iya kan? Semuanya diorientasikan kepada kebaikan. Tetapi memang secara real bahwa di antara juga pernah nasihat yang disampaikan oleh Umar adalah mengajarkan anak kepada renang, mengajarkan anak untuk kemudian memanah, mengajarkan anak untuk berkuda. Hadirin kaum muslimin arsyadakumullah. Nah, jadi pertama adalah kenapa muslim itu kemudian harus kuat, membuat musuh
turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, membuat musuh-musuh Allah itu takut, Pak. Jadi membuat takut itu. Karenanya seorang muslim itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah diperintahkan, Pak, untuk mengobarkan jihad. Jangan salah hadirin kalau kemudian Rasulullah disuruh mengobarkan jihad. Allah mengabadikan dalam surat Al-Anfal ayat 165. Ya ayyuhan nabiyyu haridil mu'minina 'alal qital. Hai Nabi, kobarkanlah semangat mukmin untuk berperang. Kobarkan semangatnya, Pak. Berperang dengan siapa? Orang kafir, bukan berperang dengan sesama muslim. Jadi semangat perang saja Allah mengatakan haridil mukminin 'alal qital. Disuruh untuk mengobarkan semangat jihad, semangat perjuangan. Hadirin, padahal Allah menyampaikan, Pak, kutiba alaihimul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian itu berperang wa huwa kurhul lakum, meskipun kalian itu benci. Allah menyampaikan, Pak, umat Islam itu sudah Allah sampaikan urusan perang saja nggak suka. Milih mana, Pak? Damai atau perang? Iya, secara fitrah orang akan mengambil posisi damai gitu. Tapi ternyata perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disukai oleh kita. Allah memerintahkan pada nabinya, haridil mukminin. Semangatnya bukan berperang, Pak. Semangatnya adalah agar orang-orang di luar muslim jangan mereka melakukan sesuatu yang melampaui batas, buat mereka takut. Bahkan kekuatan Rasulullah SAW itu, hadirin, itu dirasakan 1 bulan perjalanan dengan kecepatan kendaraan di zaman itu. Kalau bahasanya gini, Pak, perjalanan yang tercepat itu dengan kuda. Selama 1 bulan itu baru dari Mekah ke Madinah, kurang lebih sekitar 1000 km. Itu gambar disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa Islam itu, kekuatan kaum muslimin, Allah tunjukkan di antara kekuatan itu membuat perjalanan selama 1 bulan itu adalah orang-orang akan gentar ketika mereka tahu kaum muslimin sedang bergerak. Gitu ya, Pak. Jadi kalau misalnya nih masyarakat sini misalnya, apa ya, Pak? Masyarakat Dukuringin itu bergerak gitu, diketahui, maka kemanapun arahnya selama 1 bulan itu orang tahu dan mereka takut kepada barisan kekuatan masyarakat Dukuringin. Kira-kira kekuatan kita seperti itu belum? Kuatkan, hadirin. Hadirin kaum muslimin hafizakumullah. 2 hal yang kita dapatkan. Yang pertama, Rasulullah diajarkan silaturahim kepada keluarga sekaligus juga ziarah. Yang kedua adalah melatih kekuatan fisiknya. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla memang lewat ibunya mengenalkan tentang kematian. Bahkan kemudian, hadirin, singkat saja sedikit. Ketika kemudian setelah 1 bulan ibunya membawa kembali, Pak, kurang lebih lah setelah mungkin 200 kilometeran keluar dari Mekah atau sudah dekat dengan Mekah, ibunya sakit dan kemudian wafat di saat. Disebutkan ada yang mengatakan bahwa ibunya wafat dalam pangkuan Rasulullah SAW yang masih kecil. Coba bayangkan suasana itu. Beliau datang untuk ziarah kepada bapaknya. Pulang di pangkuannya sang ibu meninggal. Di usia, kalau bahasa kita, golden age, Pak. Kan enak memang ya, Pak. Golden age.
Seorang ibu wafat di hadapannya. Allah sudah kenalkan hadirin. Dan Allah buktikan bahwa setiap calon pemimpin itu pasti mereka melewati ujian yang berat. Dan ujian yang pernah dirasakan oleh Rasulullah adalah ujian kematian dari orang-orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Di usia berapa? Nah, sudah. Jadi Rasulullah ditempa pertama dengan keyatiman, belum lama usia anak 1 tahun itu kemudian ibunya meninggal dunia. Allah kenalkan Rasulullah tentang hakikat hidup dan matinya seseorang. Sejak kecil Rasulullah sudah ditempa oleh Allah. Pada saatnya kebahagiaan bersama dengan orang-orang yang kita cintai, pada akhirnya akan ada waktu yang membatasi, karena itu takdir yang Allah tentukan. Dan itu membuat Rasulullah SAW memiliki kekuatan. Makanya biasanya semua peristiwa apapun yang terjadi pada usia itu, Pak, tadi sebutkan istilah saya golden age itu pasti kuat dalam ingatan dan waktunya sangat panjang. Tapi ingatan itu tidak membuat Rasul lemah, tidak membuat Rasulullah kemudian putus asa, tapi justru menjadi Rasulullah menjadi pribadi yang sangat kuat. Nanti akan kita hadirin kaum muslimin Allah, dan itulah yang tadi kita sampaikan di awal, bahwa salah satu di antara tujuan kenapa Allah menciptakan kematian dan kehidupan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya hidup kita dengan segala karyanya maupun kematian, proses kematiannya, itu cara Allah ingin melihat apakah ketika kita hidup sampai dengan proses ketika kita akan mati adalah kita menghadirkan dan meninggalkan amal yang baik. Mudah-mudahan hadirin. Makanya sekali, jangan pernah ada kalimat putus asa. Orang boleh saja bersedih, bahkan mungkin hari ini, Pak, hari kemarin barangkali banyak linangan air mata. Tidak masalah hadirin. Itu tanda betapa mereka menginginkan kebaikan dari Allah. Tapi orang beriman tidak akan pernah putus asa. Ya, kesedihan boleh, orang sedih boleh, menangis tidak masalah. Mudah-mudahan itu tangisan mendapat betapa rahmat Allah itu, Pak. Coba, kalau yang lain sekarang barangkali ada yang sedang tertawa senang, Pak. Saya mengatakan tidak mau kalimat bahagia. Mereka senang dengan tertawa. Tapi orang jauh lebih menikmati ketika dia menangis dalam kebahagiaan. Karena puncak kebahagiaan seseorang itu bukan tertawa dan senyuman, tapi puncak kebahagiaan seseorang adalah ketika dia bisa menangis karena dia merasakan kebahagiaan yang dia dapatkan. Saya mau tanya, kalau panjenengan mendapati seorang anak di antara kita, dia melakukan sesuatu yang luar biasa, tentu kan panjenengan bahagia. Kebahagiaannya senyuman apa tertawa? Tidak. Jangankan tertawa, bahkan senyum pun tidak. Yang keluar adalah tangis bahagia. Itu aja hadirin yang kami sampaikan. Ya, mohon maaf dengan segala kesalahan dan kekurangan. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.